Jemaat yang terkasih, apa kabar? Kita semua di dalam keadaan sehat untuk hari yang Tuhan berikan untuk kita di hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan di hari ini. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, pengetahuan isi Alkitab mengatakan bahwa di dalam Alkitab yang kita pakai atau yang kita percayai sebagai buku suci, lebih dari 600 doa ada di dalamnya. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, hampir 650 doa tertulis di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, ini yang membuat doa adalah sesuatu yang sangat dijunjung, sangat tinggi. Karena apa? Karena di dalam doa ada sebuah pengetahuan, di dalam doa ada sebuah hikmat, dan di dalam doa ada sebuah perjuangan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, walaupun kita sering berdoa atau hidup kita tidak pernah luput dari doa, bahkan kita memulai segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu dengan doa, tidak mau dikatakan bahwa kita selalu penuh dengan sukacita. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bisa saja menurut kita doa itu bukanlah jalan keluar, atau bahkan di antara kita ada yang mengatakan bahwa doa itu membuang-buang waktu saja, bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa doa itu tidak berguna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan kita hari ini mengenai doa. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kata meminta ini lebih condong kepada berdoa, berseru meminta kepada Dia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita perlu memahami, Bapak, Ibu, bahwa doa itu adalah Tuhan. Doa itu adalah Tuhan. Jadi bagian ini merupakan sebuah seruan bahwa ketika kita berdoa haruslah di dalam Tuhan, di dalam Roh Allah, agar kita mampu mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan mendengarkan suara kita. Bagian dari nas ini bukanlah sebuah janji, di mana ketika kita berdoa maka Tuhan akan mengabulkan. Ketika kita meminta maka Tuhan akan memberikan. Ketika kita berseru Tuhan akan melakukannya. Tetapi bagian ini merupakan ketika kita berdoa, maka Tuhan ada di dalam kita. Karena doa itu adalah Tuhan. Kita sedang berbicara dengan Dia dengan intens, dengan komunikasi yang sangat intim. Sehingga ketika kita berdoa, kita harus bersuara, mendengarkan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan kita. Kalau kita hidup di dalam Dia, hidup di dalam doa kita, berarti kita juga harus tahu bahwa dengan berdoa kita harus mengerti dan melakukan kehendak-Nya. Sehingga ini bukan sebuah janji yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa kita harus menekan Allah, atau kita harus menyatakan bahwa segala permintaan kita haruslah dikabulkan oleh Allah. Itu sebuah persepsi yang salah. Tetapi doa adalah kita belajar untuk memahami kehendak-Nya.
Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, oleh sebab itu melalui teks kita hari ini, rajinlah kita berdoa agar kita mengerti, memahami kehendak Tuhan. Memang kadang untuk memahami itu kita harus mengalami yang dinamakan air mata, harus mengalami yang dinamakan kesedihan. Tetapi kehendak Tuhan mengajarkan kita untuk hidup lebih baik, sehingga seruan yang kita kumandangkan di hadapannya dengan segala kerendahan hati akan Tuhan ciptakan menjadi sesuatu yang luar biasa yang sedang kita nantikan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, nats ini mau mengajak kepada kita, berdoalah untuk memahami kehendaknya. Berdoalah agar kita mengendalikan diri, dan berdoalah agar Tuhan memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kehendak-Mu yang boleh Kau berikan melalui napas kehidupan, sehingga kami rasakan sampai saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang memperbolehkan kami kembali untuk merasakan nafas kehidupan, dan juga kami dapat melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkumandang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami berdoa, kami bukan mau mendengarkan bahwa Tuhan melakukan seturut yang kami minta. Tetapi ketika kami berdoa, kami mau memahami kehendak Tuhan. Kami mau belajar untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kami untuk selalu setia, untuk selalu tunduk, untuk selalu taat di hadapan-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.